Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Wah, sudah masuk bulan Ramadan ya. Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya gitu. Tetap semangat, stay galbay ya, jauhi riba ya gitu kan. Nah, tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi, tanpa banyak cocot ya, saya ini nemu postingan Kredivo yang sangat lucu sekali. Gini ya, siapkan diri dan dompetmu, urusan bayar yang lain-lain Kredivo siap membantu gitu. Jadi bukber SD, bukber TK, bukber SMP, bukber SMA. Jadi subliminal sekali gitu ya. Mau bukber gitu kan ya, jangan khawatir, hutanglah gitu kan. Itu kan sangat tidak baik sekali gitu loh ya. Kita tahu ya bahwa bukber-bukber itu kan ajang pamer sebenarnya gitu kan ya, walaupun memang tidak semuanya gitu kan ya. Nah, Kredivo ini menempatkan dirinya sebagai solusi untuk bukber gitu kan ya. Jadi hutanglah anda itu semua yang mau bukber gitu. Waduh gitu. Ini lucu sekali seperti itu ya, nggak bener sebenarnya gitu kan. Nah, mari kita baca komen-komentarnya ya. Ini sangat menarik sekali komentarnya nih. Dari Hoam Beta. Saya sudah melaporkan DC Anda yang memaksa saya harus membayar sedangkan saya belum ada uang. Tindak lanjuti prosedur DC Anda itu parah ya kan. Membantu dengan cara berhutang. Nah, ya benar ini ya, kita like dulu. Oke. Dan jatuh tempo maju dari tanggal pencairan gitu kan ya, jadi tidak sesuai dengan OJK, dengan aturan-aturan OJK gitu. Dan yang paling membanggakannya atau yang paling membuat anda yang galbay ini merasa tenang gitu atau merasa lebih berani lagi ya, sudah banyak ya nasabah-nasabah ini berani ya untuk menyuarakan hal-hal yang tidak benar di akun pinjol ya, dari Hoam Beta ya, dari Muhammad Samsul Arifin ini yang membantu dengan cara berhutang, dan ini lagi Gempur siapa ini gitu ya. Sudah banyak sekali ya masyarakat Indonesia yang sudah tidak bisa ditipu lagi, dan juga mereka menyuarakan hal-hal yang tidak benar seperti ini gitu. Ini kan sebenarnya nggak benar ini gitu ya. Memang dianggapnya memang sepertinya postingan biasa aja gitu, lucu atau gimana gitu, tapi sebenarnya pesan yang sangat subliminal, tidak baik gitu kan ya. Mau bukber ayo utang gitu kan ya, harusnya menjauhi riba ya di bulan Ramadan ini, tapi Kredivo ini ya malah mengajak untuk berhutang gitu ya. Makanya ya, semua pinjol, tidak hanya Kredivo saja ya, semua pinjol ini tidak ada kebaikannya dari sisi manapun ya. Makanya stay galbay ya, Anda tidak sendirian. Raja Galbay juga galbay, makanya namanya Raja Galbay gitu. Oke, nah, sesuai dengan tema video kali ini, saya ingin membahas tentang galbay borongan ya. Aku Laku, Shopee, Coinworks ya, pokoknya banyak ya. Mari kita lihat kesaksian dari atau pernyataan dari orang yang sudah menuju galbay ini gitu. Oke. Nah, di sini ya ada komentar di YouTube saya ya, dia ini terjerat pinjol, di banyak pinjol, pokoknya borongan galbaynya gitu ya, dari Mas Gambar. Mari kita baca dulu ya. Tolong saya, kurang dari 3 hari lagi semua pinjol saya jatuh tempo. 17 juta di es pinjam, 10 juta di es pay letter, 6 juta di abadi dana, 6 juta di kredit berlian, 2,5 juta di ada pundi, 2 juta di ada kami ya. Semua ini berjalan sudah 3 tahun. Berawal dari saya yang buka usaha modal SP letter, malah boncos dan nutup pakai es pinjam. Malah harus galop kemana-mana. Sekarang saya total sudah tidak punya apa-apa. Kerja cuma buat bayar utang. Ujung-ujungnya saya sekarang depresi. Niat di tahun 2023 ini, saya berubah pingin jadi kaya biar lunas. Tapi makin dipikir makin saya gila. Tolong ajari saya, kalau mau galbay lebih baik bilang ke CS-nya mau galbay atau gimana, tolong ya. Saya sudah sakit memikirkan lingkaran setan ini. Nah, ya, simple ya sebenarnya. Sebenarnya solusinya sangat simpel sekali ya gitu ya. Sangat simpel, tapi karena terlalu simpel ya, kadang hal yang simpel itu tidak bisa diterima oleh orang yang sedang ruwet. Ya. Solusinya simpel, tapi karena orangnya lagi ruwet ya, itu tidak bisa diterima. Lalu bang, apa bang solusinya? Solusinya adalah galbaikan semua pinjol Anda. Sudah stop ya,
Stop semua aktivitas pinjol Anda. Ya, yang membuat Anda depresi, yang membuat Anda sakit itu adalah tetap membayar pinjol. Ya, itulah ya yang Anda lakukan itu ya membuat Anda sakit. Gitu loh ya. Di sini ya, lihat 2023 ini saya berubah pingin kaya. Pengen jadi kaya raya biar lunas gitu ya. Oh, ini salah. Ya. Salah, Anda mau sekaya apapun ya, terus lalu bayar pinjol gitu kan ya. Itu akan memiskinkan Anda lagi gitu karena Anda boleh pinjam lagi. Gitu loh. Ya itu jadi prinsipnya orang yang minjol pasti akan gagal bayar sekaya apapun, sekuat apapun. Ya. Walaupun memang Anda itu misalkan sudah jual rumah lalu lunas pinjolnya ya. Kehidupan tidak ada yang tahu ke depannya ya. Anda butuh uang buat ini, Anda butuh uang buat itu ya, tidak ada yang tahu. Lalu Anda berpikir bahwa ada pinjol yang akan menyelamatkan saya ya. Lalu Anda pinjam ke situ gitu kan ya. Akhirnya ketar-ketir lagi yang tadinya Andanya sudah kaya ya karena ada kebutuhan mendadak ya. Jadi Anda pinjol lagi gitu ya. Endingnya Anda akan miskin lagi, percaya saya. Karena prinsipnya orang yang sekuat apapun, sekaya apapun kalau minjol itu pasti gagal bayar gitu. Nah, lanjut. Tapi makin dipikir makin saya gila. Ya, solusinya sangat simpel sekali, nggak usah dipikirin ya. Sama seperti Raja Galbay gitu loh ya. Galbay pinjol, wah nggak usah dipikirin gitu loh ya. Raja Galbay sangat santai sekali saat Galbay pinjol gitu loh. Ya, tidak usah dipikirin, ngapain dipikirin gitu kan ya. Jadi ketika Anda Galbay pinjol ini jangan dipikirin nanti karena selalu dipikirkan Anda itu akan menjadi gila ya. Solusinya itu sangat simpel sekali. Sebenarnya sudah ada jawabannya dari pertanyaan Anda itu. Ya, bagi yang galbay pinjol ya, gimana sih ini, gimana sih itu, sebenarnya jawabannya sudah ada dari di dalam pertanyaan Anda itu gitu loh. Makin dipikir makin saya gila, ya jangan dipikirin gitu loh. Nggak apa-apa ya. Apa iya ada aturan OJK seorang nasabah pinjol harus mikirin pinjolnya? Tidak ada sama sekali ya. Bahkan ya ini yang mencerahkan Anda nih ya, dengarkan baik-baik ya. OJK tidak pernah mengeluarkan peraturan Anda itu harus bayar pinjol. Ya, itu Anda harus menyadari ya. Coba cari ya peraturan OJK garing-garing sekian ya, garis miring ini gitu. Nasabah pinjol wajib bayar, tidak ada yang seperti itu di OJK itu ya. Gitu. Jadi santai saja, oke? Tolong ajari saya kalau mau galbay. Kita lanjut dulu ya. Tolong ajari saya kalau mau galbay. Lebih baik bilang ke CS-nya mau galbay atau gimana? Tolong saya gini ya. Ngapain bilang ke CS? Anda mau galbay bilang ke CS nih ya. Buat para yang galbay ya. Jangankan bilang ke CS ya. Bilang ke orang tua Anda, bilang ke teman Anda ya. Anda itu melempem ya, tambah melempem. Yang tadinya sudah nonton channel-channel Raja Galbay yang sangat wah edian gitu kan ya, channel-channel YouTuber lain ya, Anda sudah digoreng gitu kan seperti kerupuk ya. Lalu Anda bilang ke CS gitu loh, saya mau galbay gitu ya. Anda bilang ke teman Anda yang nggak pernah minjol, Anda bilang ke saudara-saudara Anda yang nggak pernah pinjol, saya mau galbay. Ya itu sama saja Anda sudah digoreng seperti kerupuk disiram sama air. Melempem lagi, Anda gila lagi, depresi lagi gitu. Karena makanya ya ini ke CS ini ya sangat tidak perlu sekali gitu. Tolong ajari saya kalau mau galbay lebih baik bilang ke CS-nya mau galbay atau gimana. Ya nggak perlu ya. Anda kalau mau galbay saja, sudah terima resikonya. Apa bang resikonya gagal bayar pinjol itu? Yang pertama teror. Ya kan, ya teror DC, WA gitu kan, DC telepon gitu. Solusinya apa bang? Ganti semua nomor HP Anda. Apa boleh bang? Nah, OJK tidak pernah mengeluarkan peraturan ya. Anda wajib terus menggunakan nomor Anda yang didaftarkan di pinjol. Jadi Anda berhak mengganti nomor WA, nomor telepon Anda
ya, karena itu adalah hak Anda. HP Anda hak Anda gitu. Oke. Itu resiko yang pertama, ya Anda diteror. Gitu kan ya. Resiko yang kedua didatangi oleh DC lapangan. Ya, misalkan Anda gagal bayarnya itu misal seperti di Kredivo, Aku Laku gitu ya. Solusinya gimana Bang kalau didatangi DC lapangan? Ya, yang pertama jangan menjanjikan pembayaran ya. Yang kedua, selalu bilang tidak ada gitu ya, setiap kali DC lapangannya itu datang gitu. Sudah Mas gitu ya. Saya orang susah, sampean orang susah, sama-sama susah gitu kan ya, saling mengerti aja lah gitu ya. Ini mangga 20.000 buat bayar bensinnya kalau Anda ada uang ya. Kalau tidak ada uang sudah ya, bilang saja nggak ada gitu. Oke, itu sudah dilakukan oleh siapapun. Ya, sudah lumrah bilang nggak ada ke DC lapangan itu. Semuanya itu seperti itu. Ya, bukan Anda saja gitu loh. Wah, saya nih siap-siap gitu ya, ingin bilang nggak ada DC lapangan gitu kan ya. Semua orang itu seperti itu gitu, bukan Anda saja gitu. Oke, Anda tidak sendirian. Oke, lanjut. Saya sudah sakit memikirkan lingkaran setan ini gitu kan. Ya, jangan dipikirkan gitu loh ya. Lagi-lagi jawabannya itu sudah ada di pertanyaan atau di pernyataannya gitu ya. Jadi ini sebenarnya nggak usah pusing-pusing ya. Anda itu coba berdiam diri dulu ya. Diam diri gitu kan ya. Lalu Anda itu menenangkan diri gitu. Sebenarnya masalah ini ya itu Anda ini harus berpikir seperti ini ya. Sebenarnya masalah ini itu masalah sepele gitu ya. Saya hanya perlu galbaikan semuanya, lalu mengubah ekonomi saya, memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan saya dulu. Gitu loh sebenarnya ya. Jadi ya apalagi ini es pinjam, es peleter, tidak ada DC lapangannya, abadi dana, apa itu abadi dana gitu kan ya. Tidak terlalu ya, tidak terlalu wah gimana gitu. Bahkan galbay pinjol itu tidak ada yang wah sebenarnya gitu ya. Oke. Ini ya galbay banyak di es pinjam, ada kami, ada pundi ya. Solusinya adalah stay galbay, tidak usah dipikirkan gitu ya. Nothing tulus dan menerima resikonya semua gitu. Pada saat Anda galbay, Anda harus menerima resikonya gitu ya. Resikonya apa? Resikonya sangat kecil sekali tadi ya yang sudah saya utarakan gitu. Oke, yang kedua ada dari Bank RB. Saya total hutang pinjol 150 juta di beberapa aplikasi dan ada beberapa pinjol raksasa ya gitu kan yang saya nominal di Shopee 55 juta, Coinworks 30 juta, lain-lainnya paling nominal 4 sampai 8 juta. Yang saya takutkan apakah pihak pinjol akan menggugat perdata ke pengadilan karena nominal saya besar-besar. Nah, gini ya. Jadi kalau pidana itu kan nggak mungkin gitu kan ya, sudah pada paham semua ya. Hutang pinjol tidak bisa dipidana. Nah, bagaimana dengan perdata gitu? Apakah saya bisa dipanggil ke pengadilan karena perdata gitu ya kasusnya gitu. Nah, sekarang begini ya. Coba Anda cari ya dimanapun ya, gagal bayar rumah ya, rumah, mobil gitu kan ya, pinjol gitu, sudah ada belum ya yang dipanggil ke pengadilan gitu kan atau digugat perdata ya. Jawabannya tidak pernah ada yang digugat perdata karena gagal bayar. Oke, kalau kita mau membandingkan ya, ini Shopee 55 juta, Coinworks 30 juta ya. Kalau kita mau membandingkan ya, ada seorang CEO koperasi ya. Itu koperasi apa tuh? Lupa saya itu ya pokoknya. CEO koperasi itu menggelapkan dananya dan dia itu bebas ya, tidak dipidana, tidak diperdatakan gitu kan. Apalagi ini cuma Shopee 55 juta, Coinworks 30 juta ya. Coba Anda cari beritanya ya, gagal bayar pinjol ya masuk ke perdata, tidak ada ya. Tidak ada seperti itu. Mau galbanya itu ratusan juta ya, miliaran gitu kan, tidak bisa gitu loh, tidak mau gitu. Kenapa yo? Kenapa nasabah ini galbay besar tapi tidak digugat perdata? Ya karena
prosesnya lama, memakan biaya yang sangat besar sekali gitu kan ya. Dan hutang Anda itu sebenarnya sudah diasuransikan gitu. Jadi sudah dibayar oleh asuransi gitu ya. Kalau Anda yang pernah kredit mobil nih ya, Anda pernah kredit mobil ya kan, lalu gagal bayar gitu kan ya. Nah, sebenarnya ya saat Anda kredit mobil itu, Anda itu pasti dijelaskan ya, ini ada asuransi all risk ya kan, lalu ada asuransi combine, ada asuransi TLO, ada asuransi komprehensif gitu kan ya. Jadi ya apapun resikonya ya, leasing itu masih tetap bisa dapat untung, sama juga dengan pinjol gini gitu ya. Loh Bang, jadi pinjol ini nggak bisa bangkrut gitu ya? Oh, tidak seperti itu ya. Semakin banyak yang galbay kalau dipinjol itu bisa membangkrutkan perusahaan pinjolnya. Beda dengan bank atau leasing gitu ya. Karena kalau bank dan leasing itu ya memang investornya itu memang sudah ada ya, asuransinya juga memang sudah kuat gitu kan ya. Jadi mereka atau leasing atau bank ini susah untuk bangkrut. Kalau pinjol ya masih bergantung dengan investor ya, asuransinya itu belum sepenuhnya mengcover hutang-hutang para nasabahnya gitu. Makanya ya mulai dari sekarang Anda itu ya gagal bayar, stay galbay saja gitu, biar pinjol-pinjol ini bangkrut gitu ya. Loh Bang, kenapa Bang harus galbay? Ya karena sudah menelan korban. Anda coba ya lihat video saya yang sebelum ini gitu kan ya. Banyak sekali yang bunuh diri gitu kan ya. Oke. Ya, jadi ya ini apakah pinjol akan menggugat perdata karena nominal saya besar-besar? Tidak akan ya. Tidak akan digugat. Oke. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.